Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng seluruh sedulur Star Movie 9. Pada hari ini, kami akan napak tilas di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Pudak Gresik. Kota Gresik adalah salah satu sekian daerah di Jawa Timur yang mendapatkan sebutan Kota Wali. Hal ini ditandai dengan banyaknya makam para ulama atau wali yang ditemukan di daerah kabupaten tersebut. Dan salah satu di antaranya adalah makam Waliullah Siti Fatimah binti Maimun yang merupakan makam Islam tertua di tanah Jawa bahkan di Asia Tenggara. Meski banyak sejarah yang mengatakan bahwa Islam baru masuk di tanah Jawa pada abad ke-13. Namun pendapat ini telah dipatahkan penemuan oleh sejarawan Belanda, yang bernama J.P. Moket pada tahun 1911 Masehi berupa sebuah situs prasasti batu nisan yang bertuliskan ayat Al-Quran dengan gaya Kufi, yang merupakan gaya tertua dalam penulisan Arab. Inilah makam Siti Fatimah binti Maimun di mana beliau wafat pada tahun 1082 Masehi. Dan ini menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Dan akhirnya para ahli sejarah makam ini merupakan bukti arkeologis tertua masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Dan pada tahun 1973 Masehi resmi di bawah naungan Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah pemirsa, tetap bersama kami Star Movie 9. Saat ini kita berada di situs makam Fatimah binti Maimun, di mana ini adalah tempat asal dari sebuah prasasti makam Islam pertama yang sekarang ada di Pusat Informasi Majapahit yang ada di PIM, yang beberapa waktu yang lalu kita telah liput bagaimana
kondisi dari batu nisan yang ada di PIM atau di Museum Trowulan Mojokerto. Para pemirsa, di samping makam Siti Fatimah binti Maimun yang dalam sejarah mereka adalah wanita pertama sebagai penyebar Islam di tanah Jawa ini dengan 14 rombongannya. Nah, di belakang saya ini yang ada di Jungkup ini adalah makam Fatimah binti Maimun, dan juga ada 6 bahkan 8 makam panjang yang ada di sekitarnya yang mereka semua adalah rombongan Fatimah binti Maimun dari Kedah, Malaka. Nah pemirsa, mari kita lihat bagaimana dalam daripada makam Siti Fatimah binti Maimun dan siapa saja yang mengikuti jejaknya dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini. Nah pemirsa, ini adalah makam Fatimah binti Maimun yang ada di dalam Jungkup yang berbentuk stupa, yang ini konon dikatakan dalam sejarah adalah pembangunan dari kerajaan Majapahit saat ditemukan bahwasanya makam ini adalah makam Fatimah binti Maimun yang ada sejak abad 11 silam. Nah pemirsa, ini adalah makam waliullah wanita Fatimah binti Maimun yang datang dari Kedah, Malaka. Beliau adalah keponakan dari Maulana Malik Ibrahim yang pada waktu itu telah menyebarkan Islam di tanah Jawa sebelumnya. Di dalam Jungkup ini ada berisi 5 makam, yang mereka ini adalah makam yang tertinggi, yaitu makam beliau Siti Fatimah binti Maimun, yang konon dikabarkan beliau adalah penyebar Islam pertama di tanah Jawa ini. Dan yang di sebelah ini adalah makam para dayang beliau, pembantu beliau, yakni ini ada Putri Kamboja dan juga Putri Kucing dan juga Putri Keling, yang ketiganya ini menemani beliau dalam mengemban tugas dari pamannya Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Dan yang satu lagi ada yang di ujung di sebelah makam yang tertinggi, di sebelah kanan makam Fatimah binti Maimun. Ini ada satu makam, yakni makam Nyai Seruni, yang dalam sejarahnya beliau adalah emban atau pengasuh dari beliaunya Siti Fatimah binti Maimun, yang juga ikut serta dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini. Nah pemirsa, selain dari 5 makam yang ada di dalam Kuncup ini, yang semuanya adalah wanita, yang semuanya adalah pahlawan penyebar agama Islam pertama di tanah Jawa, para pemirsa, ini dapat kita lihat pintu masuk dari makam ini dibuat begitu rendah, yang menurut sejarah ini adalah satu dedikasi dalam menghormati auliaulillah, dalam menghormati wali Allah, agar kiranya orang bisa tundukkan kepala, bisa menghormati mereka dalam rangka penghargaan atas mereka dalam jasa-jasanya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Selanjutnya kita akan langsung menuju makam panjang, yakni mereka yang ikut serta dari Kedah, Malaka untuk ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Nah pemirsa, saat ini kita telah sampai di makam
panjang, di mana di area pemakaman ini ada 6 buah makam yang mereka semua adalah saudara-saudara dari Mahmud Shah Alam, dan juga ada 3 lagi, mereka adalah panglima sebagai penjaga harta pusaka dan juga harta berharga yang lainnya, benda berharga yang lainnya. Dan di samping ini adalah makam paman dari Siti Fatimah binti Maimun. Yang ketiganya ini adalah saudara dari Sultan Mahmud Alam Shah. Nah, kita sudah berada di komplek pemakaman 3 paman dari Fatimah binti Maimun ini. Ini adalah makam Sayyid Karim. Kemudian yang sebelah ini ada Sayyid Ja'far, dan juga yang di ujung itu adalah makam Sayyid Syarif. Yang ketiganya ini adalah saudara dari Sultan Mahmud Shah Alam. Dan dari salah satu ini ada Sayyid Ja'far, yang beliau adalah saudara kandung dari Syekh Mahmud Alam Shah, yang ikut ke kerajaan Majapahit waktu itu, di saat peminangan kerajaan Majapahit untuk perjodohan Fatimah binti Maimun dengan Prabu Majapahit. Dan beliau adalah Syekh Ja'far. Dan juga dari selain ketiga makam yang ada di sini, yang di sebelah itu ada 3 makam. Yang sebelah itu ada 3 makam, yang mereka adalah panglima dari Sultan Mahmud Shah Alam, dan juga pengawal dari Fatimah binti Maimun. Kita akan langsung menuju ke pemakamannya untuk tahu lebih dalam siapa nama-nama dari panglima-panglima tersebut. Nah pemirsa, di samping saya ini adalah makam panjang yang mereka adalah panglima dari Syekh Mahmud Shah Alam. Juga ada yang 2 di dalam itu, mereka juga adalah panglima dan juga penjaga barang-barang berharga dan juga pusaka kesultanan. Yang mereka ini adalah juga masih saudara dan kerabat dari Syekh Mahmud Alam Shah, yang juga ikut serta dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini. Nah, ini adalah makam salah satu dari panglima Kesultanan Kedah Malaka. Nah, ini adalah makam Syekh Jamal. Dan juga ini yang satu adalah Syekh Jalal, yang juga panglima sebagai penjaga harta pusaka dari Kesultanan Mahmud Shah Alam. Dan yang satu yang ada di luar itu adalah panglima juga. Mereka juga sebagai pengawal Fatimah binti Maimun dalam penyebaran agama di tanah Jawa ini. Sehingga dari 6 makam panjang ini, mereka semua adalah masih saudara dan kerabat Fatimah binti Maimun, yang mereka adalah saudara Sultan Mahmud Shah Alam. Nah pemirsa, dari ke-6 makam panjang ini masih ada 2 makam yang ada di depan pagar, yang juga termasuk situs yang masuk dalam naungan cagar budaya Jawa Timur, yang mereka nanti kita akan langsung meninjau ke sana siapa yang ada di kedua makam itu, yang tentunya mereka adalah pengawal
dari Fatimah binti Maimun dan juga sebagai among tamu yang menyambut kedatangan tamu dan juga yang menyambut setiap orang yang datang dari luar tempat yang disinggahi oleh Fatimah binti Maimun. Yang dua ini mereka adalah makam pengawal dari Fatimah binti Maimun yang menjadi among tamu, dan mereka adalah Raden Ahmad dan juga Raden Said. Ini letaknya ada di depan gerbang utama yang menuju makam Fatimah binti Maimun, dan keduanya ini adalah pengawal dari beliau dan juga pengawal semua pengikut-pengikut yang datang dari Kedah Malaka. Pemirsa, itulah 13 makam yang ada di pemakaman Makam Panjang Kleran, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan juga 12 lainnya yang semuanya ikut meninggal dalam wabah yang menyerang Kleran pada waktu itu pada tahun 1082 Masehi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Rahayu Wilujeng. Kami dari tim Star Movie 9 pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 berada di lokasi Makam Leran, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Saat ini saya ditemani dengan narasumber Ibu Ainur Rofiah sebagai juru pelihara atau juru kunci di situs makam Siti Fatimah binti Maimun. Yuk langsung saja kita bertanya kepada Ibu Ainur Rofiah. Selamat pagi Bu Ainur Rofiah. Selamat pagi. Dalam sejarah penyebaran Islam, kita kenal salah satunya adalah Fatimah binti Maimun. Siapakah sebenarnya beliau ini, Ibu? Siti Fatimah sebenarnya adalah pejuang Islam pertama di tanah Jawa sebelum Wali Songo. Jadi belum ada agama Islam, Siti Fatimah pembawa agama Islam yang pertama kali. Di tahun berapakah dan apakah ada tujuan khusus yang diemban oleh beliau di tanah Jawa? Nyai Siti Fatimah datang dari tanah Jawa pada tahun 1081. Terus ada yang khusus itu untuk menyiarkan agama Islam sambil dakwah sambil berdagang. Dalam penyebarannya, apakah ada cara atau metode khusus yang dipakai oleh beliau? Berarti dari berdagang tadi atau gimana, Bu? Iya, Nyai Siti Fatimah datang ke, kalau ada orang itu didatangi, itu bahwa itu jualannya itu menawarkan dagangannya sambil berdagang sambil berdakwah. Oh begitu. Iya. Selain Fatimah binti Maimun, apakah ada orang lain yang membantu beliau dalam tugasnya? Siapa saja mereka? Ada. Itu pamannya Said Ja'far Karim Sarip, prajuritnya Said Jalal Jamal Jamaluddin, sama didampingi dayang-dayangnya.
Oh begitu. Siapa Iya. saja itu Bu? Nyanyi Putri Kucing, Putri Keling, Putri Kamboja, Nyai Seruni. Oh gitu. Terus untuk nama pamannya? Nama pamannya Nyai Siti Fatimah. Ya. Ya saya Karim, saya Ja'far, saya Sarip itu pamannya. Oh gitu. Iya. Terus untuk apa pengawalnya? Nama pengawal? Nama pengawalnya Raden Ahmad sama Raden Said. Oh gitu. Berarti totalnya berapa Bu? 13 orang. 13 orang Iya. ya berarti ya. Yang di sini meninggal 13 orang. Terus dalam sejarah yang dikenal ada yang menyebut juga sebagai makam panjang. Apakah ada cerita yang melatar belakangi dari kisah itu Bu? Iya ada. Karena dinamakan makam panjang itu bukan orangnya panjang tinggi bukan, cuma itu jasanya, titelnya yang dimaksud titelnya itu karomanya, barokahnya, ilmunya, kesaktiannya. Terus bahwa agama Islam itu waktunya panjang, nggak bisa habis kecuali besok ila yaumil qiyamah. Mboten dunya. Iya. Untuk area lokasi ini kira-kira berapa hektar Bu di sini? Situs ini? Lebih kurang 3 hektar. Lebih kurang 3 Oke, hektar. lebih Ya? kurang 3 hektar. Apakah untuk bangunan yang di dalam itu Bu, yang bentuknya kayak candi stupa, itu apakah ada ceritanya? Ada. Karena Nyai Siti Fatimah kan akan dijodohkan sama Raja Brawijaya, tapi enggak itu loh, enggak sido itu loh, enggak. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Ya. Jadi ini memberi kenang-kenangan. Makamnya dibangun seperti orang Buddha ini. Orangnya Islam tapi makamnya makam Buddha karena yang membuat orang Buddha. Iya. Apakah di dalam penyebaran ajaran agama Islam itu beliau itu kena penyakit atau gimana gitu Bu? Iya, Bisa meninggal. Iya, itu karena doa dari ayahnya. Karena Nyai Siti Fatimah sama Syekh Maulana Malik Ibrahim akan dijodohkan sama Raja Brawijaya, tapi ayahnya nggak mau, nggak setuju, takut kalau nanti anaknya dikawin sama Raja Brawijaya, nanti takut anaknya ikut agamanya Brawijaya. Oh, begitu. Tapi kata Syekh Maulana Malik Ibrahim dijodohkan nanti pengikut Raja Brawijaya dimasukkan nang agamanya Siti Fatimah, kata Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi ayahnya tetap nggak setuju, nggak mau. Daripada anak saya dikawin sama orang Buddha Hindu, lebih baik ayahnya minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, anak saya daripada dikawin sama orang Buddha, lebih baik matikan saja, pendekkan umurnya. Lalu permintaan ayahnya dikabulkan sama Allah, lalu Nyai Siti Fatimah kena penyakit taun meninggal. Jadi ayahnya Siti Fatimah itu namanya siapa Bu? Siti Fatimah binti Maimun. Maimun jadi raja di Mesir, punya gelar Sultan Mahmud Sa'alam. Yang pamannya tadi siapa? Said Ja'far, Said Karim, Said Sarip pamannya. Bukan, yang Maulana Malik Ibrahim itu siapa Bu? Nyai Siti Fatimah binti Maimun, Maimun bin Hibatullah. Hibatullah saudara ayah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Siti Fatimah ponakan Minsan sama Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi ayahnya Minsanan sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Begini Bu Ainur Rofiah, sejak kapan Anda menjadi juru pelihara atau juru kunci di situs makam Siti Fatimah binti Maimun? Pada tahun 2000. Oh, pada tahun 2000. Berarti kalau sekarang 2021, berarti Anda ini sudah 21 tahun di sini. Ya. Sudah menjadi juru pelihara dan juru kunci di sini. Ya. Apakah dulu-dulunya apakah turun temurun Bu Iya, Ainur? iya. Oh gitu. Mulai mbah atau gimana? Niku mbah, Pak niku lho. Boyot mbah, Pak D, Bapak. Oh Niku begitu. Berarti kan turun temurun berarti ya. Nggih. Terus mulai dikelola sama pemerintah cagar budaya itu di tahun berapa Bu? 1973. Berarti sebelum-sebelumnya itu yang mengelola, yang menemukan di sini ini dari keluarga jenengan. Iya, Oh begitu. Dari masyarakat sekitar sini Bu ya. iya. Oke, jangan lupa guys, like, subscribe, dan komen di channel Star Movie 9 Jaya. Terima kasih.
pada Ibu Ainur Rofiah yang sudah menjelaskan sejarahnya tentang situs makam Siti Fatimah binti Maimun. Ya, makasih. Tetap kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng.